Setelah kemarin selesai kita belajar bersama kisah inspiratif part 1-5. Kini, mari kita lanjutkan belajar bersama lagi dan semoga bisa mengambil hikmah dari kisah yang ada. Kita mencoba, untuk part ke-6-10 kita isi kisah inspiratif yang lainnya yaitu sadar. Apa itu sadar? Sadar adalah singkatan yang kita buat nama atau kepanjangan dari sutradara amatir Desa Karangduwur. Dan di sadar sendiri akan kita isi dengan kisah inspiratif yang tak kalah menariknya seperti yang kemarin. Mari kita simak bersama. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal ngalamin. Penggagas cerita, Jakir Mart. Kisah inspirasi yang diperankan oleh Rafaul. Rafaul adalah singkatan penggagas cerita. Dengan kepanjangan Rafaul sendiri adalah Rasya Fatih UL, dengan judul Anak Desa Bedono Karangduwur yang sukses di dunia pertanian. Disclaimer: semua isi cerita adalah fiksi adanya. Bagian 1. Awal yang sederhana. Di sebuah desa kecil bernama Bedono Karangduwur, hidup seseorang anak yang kreatif bernama Rafaul. Rafaul lahir dan besar di desa ini, di mana kehidupan sehari-hari sangat erat kaitannya dengan pertanian. Meskipun keluarganya adalah petani sederhana yang bergantung pada hasil panen tahunan, Rafaul memiliki impian yang lebih besar. Ia ingin mengubah cara pertanian di desanya dan membawa perubahan positif bagi masyarakat sekitar. Sejak kecil, Rafaul sering melihat ayahnya bekerja keras di ladang, menanam berbagai jenis tanaman untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun berbekal pengetahuan terbatas, Rafaul menyadari potensi besar dalam pertanian dan ingin menemukan cara untuk meningkatkan hasil dan kualitas produk pertanian di desanya. Bagian 2. Mimpi yang menggugah. Rafaul memulai perjalanannya dengan tekad untuk belajar lebih banyak tentang pertanian. Ia membaca buku, mengikuti pelatihan online, dan berinteraksi dengan ahli pertanian dari luar desa. Rafaul mengidentifikasi bahwa salah satu area yang bisa diperbaiki adalah dalam hal biji dan bibit tanaman. Di desa Bedono Karangduwur, kualitas biji dan bibit sering menjadi masalah. Biji-biji yang digunakan oleh petani tidak selalu berkualitas baik, dan ini berdampak pada hasil panen yang kurang optimal. Rafaul memutuskan untuk fokus pada pengembangan produk biji dan bibit yang unggul, berharap dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk seluruh desa. Bagian 3. Membangun dari nol. Dengan modal yang terbatas, Rafaul mulai mengumpulkan berbagai jenis biji tanaman yang dikenal berkualitas tinggi. Dia memulai percobaan di ladangnya, menanam bibit dari berbagai sumber dan mencatat hasilnya dengan teliti. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, seperti kondisi tanah yang kurang ideal dan perubahan cuaca yang tidak menentu, Rafaul terus berusaha dan beradaptasi. Selama proses ini, Rafaul juga berfokus pada edukasi masyarakat sekitar. Ia sering mengadakan pertemuan dengan petani lain di desanya, berbagi pengetahuan tentang cara memilih biji yang baik dan teknik budidaya yang lebih efektif. Dengan perlahan, dia mulai mendapatkan dukungan dari komunitas lokal, yang mulai melihat potensi perubahan yang dibawa oleh Rafaul. Bagian 4. Keberhasilan awal dan pengakuan. Setelah bertahun-tahun kerja keras dan dedikasi, usaha Rafaul mulai membuahkan hasil. Tanaman yang ia tanam dari biji-biji berkualitas tinggi tumbuh dengan sangat baik, menghasilkan panen yang melimpah dan berkualitas. Hasilnya menarik perhatian petani lain di desa dan juga di desa-desa tetangga. Rafaul mulai dikenal sebagai seorang inovator di bidang pertanian, dan produk biji serta bibitnya mendapatkan pengakuan. Banyak petani yang mulai membeli bibit dari Rafaul dan mengalami peningkatan hasil panen yang signifikan. Keberhasilan ini tidak hanya membawa keuntungan finansial bagi Rafaul tetapi juga membawa perubahan positif bagi komunitas pertanian di sekitarnya. Bagian 5. Mengembangkan usaha dan dampak sosial. Melihat kesuksesan awalnya, Rafaul mulai memperluas usahanya. Ia mendirikan sebuah pusat pembibitan yang menyediakan berbagai jenis biji dan bibit berkualitas untuk petani di seluruh daerah. Pusat ini tidak hanya menjual bibit, tetapi juga memberikan pelatihan dan konsultasi bagi petani tentang cara menanam dan merawat tanaman dengan benar. Rafaul juga mulai bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan organisasi pertanian untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya tambahan.
Ia mengajukan berbagai program dan inisiatif untuk membantu petani kecil, termasuk program pelatihan gratis dan bantuan teknis. Upaya ini semakin memperkuat posisinya sebagai pelopor dalam pengembangan pertanian di kawasan tersebut. Bagian 6. Menginspirasi generasi berikutnya. Kesuksesan Rafal tidak hanya berhenti pada peningkatan hasil panen dan keuntungan pribadi. Ia juga berkomitmen untuk memberikan inspirasi dan peluang bagi generasi muda di desanya. Rafal mulai mengadakan seminar dan workshop di sekolah-sekolah lokal, berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang pertanian, serta memberikan motivasi bagi para pelajar untuk mengejar impian mereka di bidang pertanian. Rafal juga menyediakan beasiswa dan peluang magang bagi anak-anak muda yang tertarik untuk belajar lebih banyak tentang pertanian. Dia percaya bahwa dengan memberikan pendidikan dan peluang kepada generasi berikutnya, dia bisa memastikan bahwa perubahan positif yang dia buat akan terus berlanjut di masa depan. Bagian 7. Pengakuan dan penghargaan. Karena kontribusinya yang besar terhadap pertanian dan komunitasnya, Rafal mulai mendapatkan berbagai penghargaan dan pengakuan dari berbagai lembaga. Dia diundang untuk berbicara di konferensi pertanian, berbagi kisah suksesnya dan strategi yang telah dia terapkan. Pengalaman dan pengetahuan yang dia miliki menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh negeri. Selain itu, pusat pembibitan Rafal menjadi model bagi usaha-usaha serupa di daerah lain. Banyak petani dan pengusaha pertanian yang datang untuk belajar dari Rafal dan menerapkan metode yang sama di tempat mereka. Bagian 8. Warisan yang berkelanjutan. Saat Rafal melihat kembali perjalanan hidupnya, dia merasa bangga dengan apa yang telah dia capai. Dari seorang pemuda desa dengan impian besar, dia telah mengubah cara pertanian di desanya dan memberikan manfaat yang luas bagi komunitasnya. Namun, bagi Rafal, kesuksesan sejati adalah ketika dia bisa melihat perubahan yang terjadi pada kehidupan orang lain. Dengan terus menginspirasi dan mendukung para petani dan generasi muda, Rafal memastikan bahwa warisan dari usahanya akan terus hidup. Sekian dan terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya untuk menonton. Semoga Anda selalu sehat, berkah dan terus bersemangat dalam mengarungi bahtera jalan kehidupan kita masing-masing, dan semoga hari-hari kita senantiasa bertambah dalam segi kebaikan untuk menjadikan diri kita ini lebih baik dari hari-hari kemarin. Amin ya robbal alamin. Jika belum follow akun ini silahkan di follow dulu dan jangan lupa tanda abu-abu dimerahkan, tinggalkan komentar terbaikmu, atau mau dibuatkan video cerita pendek apa, tulis dalam komentar, biar kita bikin videonya. Tanda pitanya di save agar kalian bisa menonton video ini berulang kali, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Jakir Mart.